Gua butuh konten, jadi gua mau bahas hal yang rame, yaitu Oshinoko. Kayaknya ini series lagi anget banget deh, jadi gua butuh konten, butuh view, jadi bakal gua bahas. Dan video ini bakal banyak spoiler Oshinoko, sampai manganya, jadi tahu diri aja deh lu pada. Gua anime only, yang ngikutin series, iseng aja gitu, buta kepo. Ini apaan gitu. Gua nggak tahu apapun, dan gua nggak punya ekspektasi apa-apa pas nonton animenya. Ternyata animenya bagus banget dari awal sampai akhir. Dan abis animenya kelar, gua langsung baca manganya, dan ya gue suka banget sama manganya sih hitungannya. Overall kayaknya rating gue ke series ini secara keseluruhan sih 8 dari 10. Mungkin bisa lebih baik lah di beberapa hal, kayak plot balas dendamnya yang mungkin bisa lebih better lah, atau subplot romance-nya mungkin bisa diperbaiki sih, karena bagi gue subplot romance-nya rada kurang aja. Bukan rada kurang sih, kayaknya plot romance-nya kurang banget sih kalau buat gue pribadi. Tapi ya gitu sih, nggak jelek-jelek amat lah. Pokok video ini bakal ngomong experience gue ngikutin Oshinoko selama berapa bulan ke belakang ngikutin animenya, dan gue baca manga gitu kayak gimana. Dan apakah Oshinoko ini sedark dan se-edgy thumbnail dan judul clickbait YouTube orang-orang? Kita cari tahu di video ini. Jadi langsung aja gue mulai dari experience gue nonton animenya itu kayak gimana. Seperti yang gue bilang tadi, gue awalnya anime only. Pertama kali nyentuh Oshinoko itu ya pas anime rilis itu. Katanya sih series bagus, jadi ya gue coba judge sendiri aja lah, coba nonton gitu loh episode 1. Episode pertama tayang dengan durasi kurang lebih 90 menit dengan kualitas yang sangat bagus dari awal sampai akhir, dan gue gak ngerasa 90 menit itu lewat. Roller coaster banget jujur gue pas nonton episode pertama. Gue mikir kayaknya cuma bagus di episode 1 gitu loh, all out buat premiere doang. Habis itu mungkin dia kualitas animasi sama directingnya bakal turun berapa episode ke depan gitu. Jadi ya gue turunin ekspektasi gue. Ternyata ya gue salah. Dari awal sampai akhir kualitasnya nggak drop sama sekali. Dan tiap minggu gue selalu nunggu ini anime tayang dan cepet-cepet nge-stream gitu loh. Tiap kali nonton gue mungkin kayak, oh gini cara kerja entertainment industri, oh gini pelakunya gini-gini gitu gue mikirnya. Singkat cerita, ini salah satu adaptasi manga ke anime yang bagus banget. Karena abis kelar nonton anime ya gue baca manganya, gue baca dari chapter 1 gitu, gue bandingin tipis-tipis, dan emang hasilnya bagus banget. Jadi apa ya, kayak ngangkat source material yang udah ada, bener-bener di upgrade betul aja sumpah. Dan kelihatan sih orang-orang yang di belakang layar kayak studionya, directors, gue ya ngerjainnya bener passionate banget. Mungkin minusnya di pas gue nonton anime pertama kali tuh gue ngerasa hitungannya aneh aja sih vibes acaranya, karena mungkin masih arc pembuka lah ini hitungannya di animenya itu. Gue ngerasa ceritanya tuh di animenya rada bingung antara mau vibe serius edgy gitu atau vibe santai bercanda gitu. Gue mirasnya di situ kayak bingung aja suasana acaranya mau gimana. Cuma semakin ceritanya jalan, abis gue nonton anime gue baca manganya, ya sebenarnya make sense gitu kenapa di anime yang bagian arc awal-awal itu ceritanya ya kadang happy kadang edgy gitu loh. Karena ya pelan-pelan progres ceritanya makin lama baru makin kelam gitu. Jadi opini gue tentang suasana acara yang aneh ini berubah pas gue baca manganya. Karena seperti yang gue bilang tadi, anime itu masih nge-cover level permukaan doang gitu, cerita tentang entertainment industrinya. Semakin gue jalan baca manganya ya semakin ditunjukin gitu loh sisi gelapnya. Ibarat kayak lu turun tangga lah ke basement pelan-pelan di film horor gitu sih progres ceritanya. Sisi politik, birokrasi, cara pelaku industri entertainment ini hidup kayak gimana ya makin gelap aja sih in general. Dan bagi gue darknya, edgy-nya sih pas di lidah gue sih. Itu kayaknya ceritanya edgy yang lebay, rada pretensius sih, tapi bukan yang sampai over banget. Bagi gue malah lebaynya pas banget. Dan kalau suatu cerita fiksi kagak pakai elemen lebay aja, bagi gue gak benar gitu loh. Cuma jangan sampai over, dan Oshinoko lebaynya pas aja di lidah gue. Jadi pokok pada saat video ini dibuat, gue ngerasa rating Oshinoko secara keseluruhan mungkin 8 dari 10 sih. Mungkin bakal berubah kalau ntar tamatnya bagus atau kagak menurut gue. Anyway, selanjutnya gue mau ngomong beberapa hal yang gue suka dari series ini. Dimulai dari yang pertama itu art style dan animasinya. Manga itu digambar sama Mengo Yokoyari, dan gue ngerasa gambaran Mbaknya itu bagus banget. Jujur gue suka ngehidupin suasana yang ada di manganya. Pas gue baca itu keren banget gambarannya. Pas animenya on air, art style dari manganya juga tetap ke bawah dengan sangat bagus. Animenya itu beneran eye candy jujur, kayak art style warna-warninya itu bagus banget, ditambah dengan animasi yang hidupin art style yang ada itu mantep banget. Terdesain animenya
itu juga bagus banget. Terima kasih terhadap KP yang terdesain itu jadi cantik banget dah waifu-waifunya, dan si Jamet Aqua itu ya ganteng lah. Pokok kalau sekadar kita ngomongin art style dan animasi, ini series 10 dari 10 sih buat gua. Anyway, poin berikutnya yang gue suka adalah ceritanya. Tapi di bagian cerita ini gue spesifik sangat suka kepada satu hal. Gue suka banget ceritanya pas nge-highlight cara kerja industri entertainment, industri hiburan itu bekerja. Kayak misalnya cara aktor itu dipilih buat suatu project lah, terus birokrasinya itu gimana lah, handling media dan lain-lain itu kayak gimana. Gue lebih sukanya di situ sih jujur. Gue tahu plotline utama itu ya balas dendam cari pembunuh si Hoshino Ai itu. Cuman gue malah lebih tertarik liat karakternya tuh pas gerak di industri entertainment, pakai kepintaran mereka itu kayak gimana, daripada nyari pembunuhnya Hoshino Ai dan motivasi kenapa ngebunuh Hoshino Ai itu kayak gimana. Tetap ya si plotline-nya nyari pembunuh Hoshino Ai menarik gitu. Coba gue lebih tertarik ke arah kesana sih, ke arah entertainment industri, cara kerjanya gimana. Mungkin overall kalau cerita ya gue suka-suka aja. Cuman yang gue kurang suka seperti yang gue bilang tadi ya, subplot romance itu kayak kurang aja gak sih. Kayak ya udah gak apa-apa kan, fokusnya bukan di romance ya jujur. Anyway, poin selanjutnya yang mau gue ngomongin adalah tentang karakternya. Gue mau nge-highlight beberapa karakter. Yang pertama Dinamika Akane Sabakada, dan Akane Sabakada ini bagi gue dua karakter terbaik di Oshinoko sejauh ini. Karena apa ya, Akane Sabakada ini gelut bukan sekedar si Puars ngerebutin Jamet Eiji doang gitu loh, tapi mereka itu adu pemikiran tentang cara acting yang terbaik itu kayak gimana. Karena Akane sama Akane ini punya dua paham yang berbeda tentang cara berakting dan cara bergerak di entertainment industry itu gimana. Dan itu kelihatan banget pas di bagian arc stage play Tokyo Blade. Dinamika mereka berdua ini beneran bagus banget di sini. Yang ujungnya kedua orang ini kalau tentang pekerjaan ya saling respect satu sama lain. Dan gue ngerasa kedua karakter ini one way on another pantas dapat happy end sih. Dan gue kagak terlalu ngurus amat sih shipping sama Aqua, karena Akane sama Akane ini dasarnya udah menarik aja gitu. Kalau dikurangin Aqua juga kagak masalah. Terus karakter yang mau gua highlight lain itu kembar Hoshino. Dinamika kembar Hoshino ini kasarannya itu si Aqua yang jalan di sisi gelapnya entertainment industri, dan si Ruby ini kebalikannya gitu, di sisi terangnya gitu loh. Karena motivasi Aqua masuk ke entertainment industri itu ya buat balas dendam, dan Ruby itu masuk ke sana ya karena pengen lanjutin jejak si Ai-nya itu. Makanya Aqua itu geraknya ya shady banget, kayak manipulatif lah, dan dia tuh bingung mau ngelepas dan move on, gak usah balas dendam biar happy atau enggak gitu loh. Mungkin buat gue pribadi Aqua ini kan karakter gelap dan motivasinya itu kayak gitu. Gue ngerasa Aqua ini gak pantas dapat happy end sih kalau misalnya dia gak berubah ke arah yang lebih baik, dan kayaknya kagak gitu, dia bakal stay di jalan yang edgy gitu. Kecuali kalau misalnya somewhat Aqua ini bagi gue bisa dibikin redeemable lah tindakannya. Cuman bagi gue kayaknya progres ceritanya saat ini Aqua kayak bakal mati di akhir sih jujur, tuh bagi pendapat gue ya. Terus nih buat Ruby, gue ngerasa dia harus banget dapat happy end sih. Dia pengen jadi idol karena ya suka gitu loh, bukan karena balas dendam awalnya. Tapi sering jalannya cerita sih, Ruby ini juga malah ikutan edgy gitu loh, masuk ke sisi gelapnya industri. Dan bahkan Ruby pas mode edgy itu bagi gue lebih ngeri dari Aqua pas mode edgy, karena Ruby itu beneran all out, sedangkan Aqua itu kayak masih ragu, gini-gini deh pelan-pelan gitu loh, terlalu perhitungan. Sedangkan Ruby kayak langsung wush gas gitu. Dan kalau misalnya Ruby malah ikutan di jalan yang gelap kayak Aqua, gue ngerasa ya kembar Hoshino ini dua-duanya malah bakal mati atau di penjara atau kayak gimana gitu loh. Cuma kalau misalnya si Ruby ini gak ikut-ikutan edgy kayak si Aqua ya pantas dapat happy end sih. Dan Aqua ya bagi gue kalau gak mati di penjara jujur, kalau misalnya kagak redeemable lah tindakan. Dan terakhir penutup, emang se-edgy itu, emang sedar itu kah ceritanya? Ya jawabannya sih gak se-edgy, gak sedar thumbnail atau judul clickbait orang-orang sih kalau buat gue pribadi gitu loh. Seperti yang gue bilang tadi, ceritanya edgy ke arah yang lebay. Cuma lebaynya ya gue suka banget aja gitu, gue ikutin. Overall ya series ini kalau gue ngasih rating sih 8 dari 10 sih buat gue pribadi. Mungkin rating gue ke series ini bakal naik atau turun tergantung tamatnya kayak gimana nanti aja sih. Karena bagi gue seru banget sih ngeliat politik entertainment industri Jepang itu kayak gimana, kasarnya dia cara kerja birokrasi ya dan lain-lain gitu. Bahkan gue kadang lupa gitu loh plotline-nya. Oh iya kan ini harus misi balas dendam ya. Jadi kayak ya udah deh. Pokok see you on next season deh. Season 2 tuh Oshinoko yang anime-nya tuh sukses besar banget. Dan ya udah sih gitu aja, bye.